Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda berada. Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa hadir secara online untuk memberikan materi untuk pertemuan hari ini. Jadi saya akan membuat video singkat saja terkait apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa pada pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini masih menyelesaikan pekerjaan lanjutan kemarin. Setelah kemarin kita selesai membuat jurnal, kemudian kita memposting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar dilakukan dengan buku besar paling sederhana atau buku besar bentuk P. Kenapa bentuk P? Karena bentuknya seperti huruf T, seperti itu ya kemarin. Jadi, ini adalah buku besar paling sederhana. Silakan Anda selesaikan pekerjaan itu di rumah masing-masing sehingga minggu depan kita bisa tinggal praktek bila ada yang belum sesuai atau belum dipahami. Nah, posting ke buku besar, membuat buku besar itu dengan bentuk huruf P, itu kita mulai dengan cara menulis nama akun dan nomor akun dulu. Ini kita dapat dari transaksi atau dari data yang ada di daftar nama akun ini. Nah, nomor 11101 ada kas di tangan, maka kita tulis namanya di sini kas di tangan, nomornya 11101. Kemudian isinya debit dan kredit. Nah, ketika kita mulai masukkan, kita masukkan dulu saldo awal, ini wajib dimasukkan. Nah, saldo awal kas ini 65 juta, kita ambil dari saldo awal yang ada di sini. Nah, ini semua saldo awal pada semua akun ini nanti harus ditulis lebih dahulu di paling atas, ya. Seperti itu. Nah, contoh untuk kas di tangan, saya contohkan ini yang transaksinya paling banyak ya. Saldo awal 65 juta di sebelah debit, kita masukkan di sini. Kas di tangan saldo awal 65 juta. Kemudian kita masukkan transaksi-transaksi yang terjadi. Misalnya, tanggal 3 debit kas 25 juta, masukkan ke kolom debit. Tanggal 6 kredit kas 8 juta, kita masukkan ke kredit. Kita tulis sesuai angkanya. Lanjut lagi. Tanggal 7 debit kas 3 juta, kita tulis lagi. Debit kas 3 juta, kita tulis. Lanjut lagi. Nanti yang sudah ditulis bisa ditandai atau bisa diberikan centang atau apapun yang bisa menandai bahwa itu sudah diposting ya. Kemudian tanggal 10 kredit lagi 10 juta. Tanggal 10 ya kredit 1 juta. Kita tulis. Lanjut lagi. Tanggal 24 kredit 5 juta. Lanjut lagi. Tanggal 13 Mei debit 10 juta. Nah, dan seterusnya itu semua kita masukkan. 10 juta, saya contohkan untuk kas ya, nanti yang lain bisa diisikan sendiri. Tanggal 15, kredit 2,5 juta. Dan seperti biasa, tanggal 18 kredit 2,5 juta. Kemudian tanggal 30 kredit 10 juta. Masukkan sesuai angkanya dan transaksi yang terjadi. Jadi tinggal mindah angka saja. Tanggal 3 Oktober, kredit 12 juta. Masukkan.
Tanggal 9 Oktober kredit 2 juta. Tanggal 17 kredit 3 juta. Nah, ini kita masukkan semua transaksi tersebut. Nah, kemudian kalau sudah kita total ke bawah, masing-masing angkanya berapa? Debit berapa? Kredit berapa? Nah, total debit 65 tambah 25 tambah 3 tambah 10. Jumlahnya adalah 103 juta. Kemudian kreditnya kita hitung. Empat tiga 500 ya. Ya, kalau tidak salah ya, nanti sambil hitung lagi. 3.500 ya, nanti sambil dicek kembali. Nah, ini tinggal kita kurangkan aja. Saldo debit berarti adalah selisihnya. Saldo debit sebesar 59.500. Nah, lalu sudah angka ini kita nanti semua dibuat seperti itu ya. Jadi semua yang ada transaksinya, ini semua kita posting ya. Yang sudah diposting bisa diberi tanda. Kemudian ini kita semua kerjakan nanti per akun. Jadi pendapatan servis, utang, ini juga pendapatan servis, perlengkapan bank, utang lagi, beban gaji, asuransi di muka, beban gaji lagi, privo. Nah, hanya itu yang kita posting. Nah, kalau sudah, ini nanti angka-angka terakhirnya seperti ini masukkan ke neraca saldo. Bagaimana membuat neraca saldo? Sama seperti ini caranya. Ya, jadi ini tinggal ditulis aja, kemudian ditulis angkanya. Itu contoh. Jadi dibuat neraca saldonya, yang tidak ada isinya tidak perlu diisi angkanya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nanti pembuatan neraca saldo itu ditulis ke bawah. Jadi ditulis ke bawah, di bawahnya ya. Jadi tidak jejer seperti itu. Terus saya buat jejer karena supaya menghemat tempat ya. Tapi nanti kalian membuatnya itu buatlah ke bawah. Itu ya. Jadi dibuat ke bawah. Jadi nanti seperti itu ya. Jadi di sini nanti bisa diisi nominalnya. Yang ada isinya diisi, yang tidak ada isinya tidak perlu diisi. Jumlah, dan seperti biasa ada debit, ada kredit. Jadi silakan nanti dibuat sendiri. Jadi ini jumlahnya, atau saldo aja deh saldo. Ini debit, sebelahnya kredit. Jadi itu nanti silahkan diisi. Tinggal kita isikan angka-angka yang ada nominalnya. Yang tidak nominalnya tidak perlu diisi. Jadi yang tidak ada nominalnya tidak perlu diisi. Misalnya tadi sudah dikerjakan kan, pas itu angkanya totalnya ternyata adalah 59.500 di sebelah debit. Tinggal kita isi aja nih di sini. 59.500 di sebelah debit. Yang tidak ada isinya gimana? Tidak usah diisi. Misalnya nih piutang tidak ada isinya, cadangan tidak ada isinya, persediaan tidak ada isinya, tidak usah diisi. Nah, tinggal dipindahkan seperti itu, kemudian nanti dijumlahkan di bawah jumlah debit berapa, jumlah kredit berapa.
Sudah, seperti itu saja. Kalau sudah dibuat laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, nanti tinggal dimasukkan aja. Ingat kemarin di materinya kemarin ya sudah ada yang masuk ke laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Di pendapatan dan beban masuk ke laba rugi. Ini ya, segini ini masuknya ke laba rugi, sedangkan dari kas sampai dengan modal di sini masuknya ke neraca. Nah, nanti silakan dipelajari materi yang ada di bab 2 kemarin kalau tidak salah ya. Kalian lihat, kalian pelajari, masukkan itu di laporan. Yang mana yang masuk ke neraca, yang mana masuk ke laba rugi. Nah, itu ya, seperti itu caranya. Silakan dikerjakan seperti itu. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama, di mana yang belum jelas, kalian boleh tanya ke saya via WA, via Japri ya, dan atau via tanya teman dulu boleh. Yang penting dikerjakan dulu. Oke, seperti itu saja. Itu materi singkat yang saya sampaikan hari ini ya. Saya rasa tidak banyak yang saya sampaikan. Yang penting kalian praktek dulu. Nanti kalau sudah, besok kita akan bahas. Sekian materi dari saya hari ini singkat ya karena memang itu harus dipraktekkan dulu. Silakan Anda praktekkan di rumah, dikerjakan, diselesaikan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.